Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rimanglisya Arneta. Dalam mata kuliah pengujian sistem enterprise ini, saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul The Impact of ERM on Institutional Performance in Jordanian Public Shareholding Companies. Artikel ini disusun oleh Muhammad Altanasad, McDubai, and Sadun Al-Heti. Dalam artikel ini artikel di Journal of Business and Retail Management Research April 2019. Tujuan dari artikel ini adalah penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak Enterprise Risk Management atau ERM pada kinerja institusional perusahaan pemegang saham publik di Yordania berdasarkan KOSO 2004 ERM Integrated Framework. Adapun metode penelitiannya yaitu pada desain penelitian ini mengadopsi desain penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primar, survei lapangan, analisis data, statistik untuk menguji validitas hipotesis, serta ada data sekunder yang berupa penelitian sebelumnya, buku, jurnal, dan situs web. Adapun populasi dari penelitian ini adalah terdiri dari staf pengawas setingkat manajer, wakil direktur, dan kepala departemen yang berjumlah 382 di perusahaan ekstraktif di selatan Yordania. Perusahaan ini termasuk pabrik semen Jordan, perusahaan fosfat Jordan, dan perusahaan potas Arab yang dipilih karena merupakan 3 perusahaan tertua dan terpenting di Yordania. Komponen penelitiannya itu adalah terdiri dari 8 komponen yang diadaptasi berdasarkan komponen KOSO. Yang pertama yaitu internal environment, objective setting, event identification, risk management, risk response, control activity, information and communication, dan monitoring. Dari tadi penyebaran kuesioner tadi itu didapatkan dari kuesioner tadi kualifikasi yang mengisinya itu 84,7% diantaranya memiliki pengalaman kerja lebih dari 15 tahun. Sedangkan 9,3% memiliki pengalaman kerja 10-15 tahun. 4,2% memiliki pengalaman kerja 5-10 tahun dan 1,9% memiliki pengalaman kerja kurang dari 5 tahun pengalaman kerja. Adapun posisi pekerjaan yaitu hasilnya 69,9% diantaranya adalah kepala departemen, 23,6% direktur, dan 6,7% adalah wakil direktur. Sedangkan gender yang mengisi kuesioner itu lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Nah, di sini sudah terlihat diagram PLS-nya. Di sini terdapat internal environment, objective setting, event identification, risk assessment, risk response, control activities, information and communication, dan monitoring. Dari tadi itu ada estimasi parameter koefisien, kemudian diperiksa untuk menguji hipotesis efek langsung dari variabel yang hasilnya dapat ditabulasikan dalam di sini dalam tabel 2, di mana pada hipotesis pertama mengusulkan bahwa internal environment berpengaruh positif terhadap institutional performance. Nah, hasil setelah analisis ini menunjukkan bahwa T-value dan P-value internal environment ini dalam memprediksi institutional performance masing-masing adalah 4,281 dan 0,000. Dengan demikian, hipotesis pertama ini didukung koefisien jalur adalah 0,168 dan menunjukkan hubungan positif. Artinya, ketika internal environment ini naik 1 standar deviasi, kinerja institusi akan naik 0,168 standar deviasi. Hasil ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya, Eiping dan Juana dan Alcadas. Pada hipotesis kedua itu ditolak karena hubungan tidak signifikan ini dapat dikaitkan dengan fakta bahwa perusahaan mungkin tidak menetapkan tujuan tingkat tinggi yang konsisten dengan visi misi mereka.
Selain itu, manajemen mungkin tidak mempertimbangkan dampak resiko yang terkait dengan opsi strategis, dan ukuran kinerja tidak konsisten untuk memastikan bahwa hasil aktual berada dalam tingkat resiko yang diterima perusahaan. Adapun hipotesis ketiga, itu diusulkan karena bahwa event identification itu berpengaruh positif terhadap IP ini, dan hasil setelah analisis itu menunjukkan bahwa T-value dan P-value event identification itu dalam memprediksi kinerja institusional masing-masing adalah 6,006 dan 0,000. Dengan demikian, hipotesis ketiga itu didukung koefisien jalur adalah 0,201 yang menunjukkan hubungan yang positif. Artinya, ketika event identification ini naik satu standar deviasi, kinerja institusi atau IP ini akan naik 0,201 standar deviasi. Adapun hipotesis yang ketiga adalah diusulkan bahwa hipotesis yang keempat itu diusulkan risk assessment berpengaruh positif terhadap institutional performance. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa T-value dan P-value risk assessment ini dalam prediksi institutional performance masing-masing adalah 5,809 dan 0,000. Dengan demikian, hipotesis keempat ini didukung koefisien jalur adalah 0,177 yang menunjukkan hubungan yang positif. Artinya, ketika risk assessment ini naik satu standar deviasi, kinerja dari institusional ini akan naik 0,177 standar deviasi. Hipotesis kelima, diusulkan bahwa risk response ini berpengaruh positif terhadap institusional performance. Hasil analisisnya itu menunjukkan bahwa T-value dan P-value risk ini tuh dalam memprediksi IP ini masing-masing adalah 9,379 dan 0,00. Dengan demikian, hipotesis kelima ini didukung. Koefisien jalur adalah 0,251 dan menunjukkan hubungan positif. Artinya, ketika risk response naik sebesar satu standar deviasi itu, kinerja IP ini akan naik sebesar 0,251 standar. Begitu juga dengan selanjutnya, yang selanjutnya itu diterima dan diusulkan juga, terkecuali hipotesis yang kedua ini. Adapun hasil dari penelitian ini adalah studi ini menyimpulkan pentingnya dan kehadiran kesadaran implementasi IRM di antara perusahaan-perusahaan pemegang saham publik Yordania itu. Kesadaran IRM ini dapat ditelusuri kembali ke 2008 setelah krisis keuangan, karena beberapa perusahaan responden telah mengadopsi sistem dalam organisasi pada sistem penelitian ini. Adapun perusahaan pemegang saham publik Yordania dan pemerintah telah menyadari bahwa pentingnya IRM dalam mengolah risiko bisnis secara holistik, dan dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi peristiwa pada tahap awal untuk mengurangi kejutan negatif yang tidak perlu, dan untuk menanggapi perubahan secara internal atau eksternal yang dapat mengancam kinerja perusahaan dan merugikan nilai pemegang saham. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memverifikasi secara empiris implementasi kerangka IRM yang disarankan oleh kerangka terpadu IRM KOSO dan dampaknya terhadap kinerja kelembagaan. Studi ini menemukan bahwa 7 dari 8 komponen kerangka kerja yang disarankan oleh kerangka kerja terpadu IRM KOSO ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja kelembagaan. Adapun komponen-komponen dari yang tadi itu 7 dari 8 komponen itu tadi diusulkan kecuali yang hipotesis kedua. Adapun yang diusulkan adalah internal environment, event identification, risk assessment, risk response, information and communication, dan monitoring. Sedangkan komponen ke-8 yaitu penetapan tujuan ditemukan memiliki dampak yang tidak signifikan terhadap kinerja institusional, sehingga perusahaan harus lebih memperhatikan proses penetapan tujuan dan membuatnya konsisten dengan visi misi mereka. Berdasarkan bukti empiris, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan IRM berdampak positif terhadap kinerja institusional perusahaan pemegang saham publik Yordania. Temuan ini konsisten dengan harapan teoritis bahwa penerapan praktik IRM memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan yang dikonfirmasi oleh penelitian sebelumnya yang relevan. Ada dari Besley, Hoyt-Libert, Pagaj, Anwar, Aiping, dan Mutevlo, Juana. Adapun saran atau rekomendasi yang dapat peneliti rekomendasikan untuk institusi ini adalah yang pertama,
Dalam hal implikasi terhadap perusahaan pemegang saham, adapun saran dan rekomendasi yang dapat diberikan peneliti pada institusi ini yaitu pertama, dalam hal implikasi terhadap perusahaan pemegang saham publik di Yordania, perusahaan tersebut harus menetapkan praktik manajemen risiko perusahaan yang kuat karena pengaruh positif mereka terhadap kinerja mereka. Selain itu, bagi perusahaan pemegang saham publik untuk meningkatkan kinerja institusional mereka harus lebih fokus pada peningkatan penetapan tujuan karena ini mungkin memiliki peran dalam meningkatkan jenis kinerja tersebut. Yang kedua yaitu secara khusus perusahaan harus menetapkan tujuan tingkat tinggi yang konsisten dengan misi dan visi perusahaan. Manajemen harus mempertimbangkan dampak resiko yang terkait dengan opsi strategis dan metrik kinerja harus dipertahankan secara konsisten untuk memastikan bahwa hasil aktual berada dalam tingkat risiko yang diterima perusahaan. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan komite khusus untuk sering melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah manajemen risiko perusahaan yang diterapkan oleh perusahaan pemegang saham publik di Yordania dan memberi penghargaan kepada mereka yang memiliki praktik terbaik. Ini akan mendorong lebih banyak perusahaan untuk melembagakan praktik IRM atau Enterprise Risk Management ini serta menciptakan lebih banyak kesadaran tentang perlunya hal yang sama di semua organisasi. Referensi dari artikel ini dapat dilihat di sini. Mungkin itu saja presentasi artikel dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.